share nggak Bu nih, prestasi apa saja yang sudah diraih selama ini? Oke. Yang jelas saat ini sesuai dengan visi dan misi kami adalah menjadi awalnya di saat saya masih megang usaha ini sendiri, visi kami itu adalah menjadi fried chicken terbaik di kelas menengah. Supaya bisa menjadi perempuan berdaya selain belajar. Iya, dia harus punya keahlian. Ya, banyak perempuan yang usahanya berkembang bermula dari hobi. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita kembangkan dan kita maksimalkan. Ya, Allah berikan kita hobi apa. Assalamualaikum, hai pemirsa, bertemu kembali kita dengan acara Ngobrol Bareng. Hari ini kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Hewan Evalinda Amir M.Sos. Selamat datang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perjalanan tadi ke sini? Ini kan kebetulan hari Senin ya Bu ya? Macet nggak nih Bu? Enggak ya? Alhamdulillah lancar semua. Lancar semua. Masya Allah. Terima kasih Ibu sudah hadir di studio kami di Ngobrol Bareng. Hari ini saya Wiwi Tahir akan menggawangi acara Cicat Ngobrol Santai kita bersama Ibu Evalinda, mengulik tentang perempuan, prestasi, dan tentunya tentang eksistensi perempuan secara komprehensif. Saya Wiwi Tahir akan menemani pemirsa hari ini untuk tahu lebih banyak tentang bisnis, prestasi, dan eksistensi Ibu Evalinda Amir sejauh ini. Ibu, tentunya pemirsa mau tahu nih, siapa sih Ibu Evalinda Amir, Dr. Hewan Evalinda Amir M.Sos. Beliau ini, saya infokan dulu ya pemirsa ya, beliau ini adalah seorang owner dan CEO dari The Besto, produk yang selama ini kita kenal ya, kita makan di sekitar tempat tinggal kita. Tapi selain The Besto, beliau juga memiliki beberapa anak perusahaan di bidang lainnya pastinya. Ibu Evalinda, coba dong ceritakan tentang siapa sih Evalinda Amir ini, seorang dokter hewan yang juga seorang sarjana sosial, tapi berbisnis. Bisa diceritakan Ibu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hewan Evalinda M.Sos. Yes. Saya berasal dari Sumatera Barat, Payakumbuh tepatnya, dan saya berbisnis ini sudah lebih dari 30 tahun. Ya. Saya dengar-dengar nih Ibu Evalinda selain seorang pebisnis, selain seorang pengusaha, selain seorang juga filantropis yang aktif di pemberdayaan umat, beliau tuh masih kuliah, kuliah, masih aktif. Sudah punya gelar dokter hewan, sudah punya gelar M.Sos, tapi masih aktif sekarang ambil S3 katanya. S3. Bu. Jadi selain Ibu Evalinda ada seorang owner, CEO, pebisnis, filantropis, lalu juga Ibu Evalinda masih kuliah. Bisa diceritakan Ibu? Jadi secara detail sebenarnya apa aktivitas Ibu saat ini? Ya, baiklah. Saya ini kan ibu dari 3 orang anak dan nenek dari 6 orang cucu. Masya Allah, luar biasa. Sudah banyak ya. Ya, jadi saya di samping kesibukannya pastinya tentang usaha, saya masih ingin kuliah lagi. Karena apa? Saya backgroundnya dokter hewan, ya. Tapi kuliah S2 dan S3-nya itu bidang dakwah. Jauh sekali ya. Nah, kenapa? Karena alhamdulillah usaha ini terus berkembang dengan banyaknya karyawan. Saya ingin minimal berdakwah kepada keluarga dan karyawan. Masya Allah. Makanya untuk itu saya ambil kuliah dakwah dan alhamdulillah Rabu kemarin baru wisuda S2-nya. Masya Allah, selamat Ibu ya. Makasih. Ya, sekarang lagi kuliah S3 semester 1. Oke, pasti sibuk sekali ya Bu ya, antara kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bisnis, filantropis, pemberdayaan umat, tapi masih sibuk juga untuk mengambil S3. Sejauh ini Ibu merasa apakah eksistensi Ibu ini antara keluarga, pribadi, bisnis, dan pendidikan ini bisa berjalan dengan optimal Ibu? Alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik. Karena apa? Karena saya menyenangi semua yang saya lakukan. Masya Allah. Ya. Saya menyenangi bisnis. Ya, setiap hari saya juga
mengurus bisnis ya. Dan saat ini bisnis ini kan sudah berjalan 30 tahun, Mbak. Jadi sudah 30 tahun ini dan sekarang sudah dipegang oleh anak saya. Jadi saya memulai bisnis The Besto ini itu di saat hamil anak kedua. Masya Allah. Sekarang anak kedua itu yang menjadi dirut di holding company-nya. Ya. Jadi ini sudah memasuki generasi kedua ya Bu ya. Jadi masih peralihan, jadi masih saya masih membimbing ya. Masih terlibat Ibu? Masih terlibat. Oke. Jadi keterlibatan Ibu, tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu ini harus membagi kesibukan kan di antara kehidupan pribadi, keluarga, bisnis dan pendidikan. Kalau boleh bicara prosentase, saat ini prosentase apa sih yang paling besar dikonsumsi waktunya untuk Ibu gunakan? Kayaknya merata ya. Merata ya. Hampir sama karena saya juga untuk pribadi saya harus selalu olahraga pasti. Ya, saya gini-gini masih nge-gym loh Mbak. Wow, luar biasa pemirsa. Jadi ini inspiratif ya, inspiratif buat kita. Kemudian untuk kantor, kemudian untuk untuk kuliah saya. Tadi juga pagi-pagi sebelum kesini saya tadi bikin makalah dulu. Wow, luar biasa. Dan ya untuk hobi saya juga sangat hobi bersosialisasi ya. Saya juga hobi ngedance. Ya, jadi banyak sekali yang saya lakukan untuk hobi saya. Tetapi yang jelas waktunya itu hampir merata aja. Dan jadi, saya atur, saya punya pengaturan. Kalau saya punya planning 1 tahun. 1 bulan, 1 minggu. Jadi breakdownnya tuh sampai sekecil itu dan sesingkat itu time managementnya Bu ya. Dan dengan konsep pengaturan waktu yang tadi sangat elaboratif dan sangat detail gitu ya, sampai untuk time management untuk dalam seminggu, itu apa dampaknya untuk Ibu secara personal ya? Ya yang jelas kita jadi kehidupan kita lebih teratur ya. Kapan kita harus bekerja, kapan kita harus jalan-jalan, kapan kita harus istirahat, itu betul-betul kita atur. Karena apa? Karena waktunya sudah terplanning ya, mulai saya bangun jam 2 pagi sampai tidur lagi sekitar jam 10 malam itu udah ada semua. Wow, luar biasa. Ternyata disiplin itu memang harus dimulai dari diri sendiri ya Bu ya. Dan dari hal-hal yang sangat kecil, dari time management, dan tentunya disiplin yang kita lakukan dengan cara memanage waktu itu sendiri akan memberikan dampak yang luar biasa ya Bu ya. Baik untuk kehidupan pribadi, eksistensi bisnis kita maupun aktualisasi kita di luar dari pribadi kita sendiri. Baik pemirsa, kita akan gali kembali tentang banyak hal dari Ibu Evalinda dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama Ngobrol Bareng dengan Ibu Evalinda. Ibu Evalinda, tadi kita sudah bicara mengenai pembagian waktu, time management. Tentunya ini akan berdampak kepada aktivitas dan aktualisasi Ibu Eva. Bisa diceritakan Ibu, sejauh ini mungkin kegiatan-kegiatan apa saja yang Ibu lakukan selain bisnis dan apa saja mungkin prestasi dan penghargaan yang Ibu raih atas aktualisasi Ibu tersebut? Oke, jadi Mbak, saya membangun bisnis ini sebetulnya berawal dari satu impian kecil. Ya, masa kecil saya, karena saya ini terlahir dari seorang petani yang sederhana, jadi punya keinginan merubah keadaan ini. Nah, dari situ saya berpikir, dulu saya sempat bekerja sebagai karyawan, saya 8 tahun, tetapi saya melihat karena impian saya besar, kalau hanya mengandalkan bekerja, rasanya tidak mungkin. Nah, disitulah awalnya kami berpikir harus ada usaha. Nah, dari situ ya namanya sambil bekerja kita membangun usaha, itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena waktu di tempat pekerjaan juga disiplin, tetapi kita juga harus membangun usaha. Dari situlah saya mulai melatih diri untuk selalu bangun lebih awal, tidur lebih belakangan. Ya, di saat kita bangun orang masih tidur pulas, di saat kita pulang pun orang sudah tidur lagi. Ya, jadi itu yang saya lakukan karena tidak mungkin saya mengambil jatah waktu di perusahaan. Ya, kemudian sambil bekerja itu di sela-sela waktu itulah kita mulai membangun bisnis. Nah,
kalau tanpa disiplin yang tinggi itu sangat tidak mungkin. Benar. Ya, alhamdulillah itu bisa kami lakukan. Ya, pastilah ya membangun bisnis ini selama 30 tahun saya sudah membangun bisnis ini, bisnis fried chicken ini, dan itu jatuh bangunnya luar biasa. Ya, kami mengalami yang nama orang katakan bangkrut, sampai makan pun susah kami sudah mengalami. Jadi tanpa semangat, tanpa keinginan yang kuat, tidak mungkin semua itu bisa kita lewati. Kalau dari cerita Ibu ini saya menangkap bahwa ternyata perjuangan itu tidak mudah ya Bu ya. Oh pasti. Dan pastinya perjuangan yang tidak mudah tersebut sudah memberikan banyak hal buat Ibu. Ya. Yang pastinya selain tentunya kesuksesan pribadi, tentunya ada pengakuan dong Bu. Oh ya. Prestasi ya. Bisa di-share nggak Bu nih? Prestasi apa saja yang sudah diraih selama ini? Oke. Yang jelas saat ini sesuai dengan visi dan misi kami adalah menjadi awalnya di saat saya masih megang usaha ini sendiri, visi kami itu adalah menjadi fried chicken terbaik di kelas menengah. Masih sederhana, tetapi begitu sudah dipegang anak saya itu menjadi besar, menjadi pengusaha muslim di bidang kuliner terbaik di Indonesia. Itu target mereka sekarang. Stepnya udah naik ya? Udah naik. Nah, ya. kemudian misi adalah menjadi jalan maslahat bagi sebanyak-banyaknya umat. Amin. Ya, dan itu alhamdulillah pencapaian itu sudah kami dapatkan, misi itu. Ya, saat ini dari holding company seluruhnya itu ada lebih dari 6.000 karyawan. Ya, kalaulah karyawan itu menghidupi satu anak, satu istri, kemudian juga memberi pada orang tua, udah berapa? Ya. 6 kali 4, 24.000 orang yang hidup dari The Besto. Luar biasa. Nah, kemudian sejalan dengan itu, ya kami juga mulai banyak mendapatkan pengakuan ya dari apresiasi ya, dari luar. Kemarin kami juga tidak menyangka, tiba-tiba di bulan Oktober kemarin kami mendapatkan Halal Award di bidang restoran cepat saji, makanan cepat saji. Itu kami menjadi juara dalam Halal Award. Boleh saya tahu Ibu, lembaga apa yang memberikan Halal Award tersebut? IHTEC ya. Itu khusus bidang di yang mengurusin halal ini ya. Jadi itu halal bisnis dan halal produk. Ya, halal produk dan halal bisnis. Kemudian kemarin baru hari Jumat kemarin ya. Nah, itu ini wow, luar biasa. Saya dari tadi ngeliatin nih Bu, ini apa ya gitu ya. Kok kayak ini ya, kayak award bintang film gitu ya. Jadi ini adalah Asia Award Media yang memberikan. Kemudian bisa dibacakan Ibu awardnya? Ini jadi celebrating the champion of Asia. Oh, jadi dalam bidang tokoh-tokoh yang inspiratif lah, lebih kurang seperti itu ya. Luar biasa. Jadi kalau boleh saya tanya Ibu, yang dinilai ini apakah sosok Ibu sebagai pemilik bisnis atau pebisnisnya atau brandnya atau produknya Ibu? Kemarin sempat saya tanya kepada ownernya ya, karena saya juga tidak menyangka akan mendapatkan ini. Tiba-tiba saya di WA, terus saya tanya dari mana penilaiannya. Nah, beliau katakan kami mencari tokoh-tokoh yang ada di media, ya. Nah, kemudian dari media itu baru dia telusuri, oh perusahaannya seperti apa gitu. Jadi ya dua-duanya jadinya Mbak, tokohnya juga, usahanya juga gitu. Jadi pebisnisnya juga, pemiliknya juga, dan brand atau corporate-nya juga ya Bu ya. Sejauh ini berarti sudah begitu banyak penghargaan yang Ibu bahkan terima. Insya Allah besok tanggal 29 ini saya dapat lagi itu Successful Woman Award. Oh, luar biasa, Masya Allah, Allahumma barik. Dan keren akan banget, dianugerahkan di Bali. Nah, bulan ini ya Bu ya? Tanggal 29 besok Mbak. Oh, di Bali. Hari Jumat besok. Ya. Jadi itu memang penghargaan untuk perempuan pebisnis ya. Perempuan pebisnis. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, untuk bicara mengenai eksistensi perempuan dengan dunia bisnis, ini sepertinya sangat, sekarang kan lagi seru-serunya nih Bu di sosial media, independent woman gitu ya. Nah, tadi Ibu sudah bercerita tentang kehidupan pribadi, bisnis, dan prestasi nih. Saya jadi merasa amazed dan terinspirasi dan juga termotivasi.
bicara mengenai prestasi dan perempuan ini tentunya sangat menarik gitu ya Bu ya. Nah, sejauh ini bagaimana Ibu melihat prestasi Ibu sebagai sosok individu, sebagai sosok ibu yang memiliki bisnis dan mendapatkan penghargaan? Apa sih penghargaan menurut Ibu? Apa makna penghargaan menurut Ibu? Ya, penghargaan itu kan pengakuan orang lain kepada kita, ya. Bukan kita yang diminta diakui kan begitu, tapi mereka melihat mungkin perjuangannya, mungkin partisipasinya di masyarakat dan sebagainya. Jadi penghargaan itu bagi saya sebagai suatu yang ternyata saya bisa ya, gitu ya. Jadi dan kita juga tahu Mbak, perempuan itu kan Allah karuniakan kepada kita itu multi talenta. Yes. Nah, inilah kelebihan perempuan, multi talenta ya. Jadi anugerah Tuhan ini, anugerah Allah ini harus kita maksimalkan. Sehingga saya yakin dan percaya kalau kita maksimalkan anugerah Allah ini, siapapun bisa menjadi pebisnis wanita, insya Allah seperti itu. Luar biasa, apa yang disampaikan oleh Ibu Eva tadi mengenai eksistensi dan aktualisasi perempuan ini sangat inspiratif sekali Ibu Eva. Ini akan membuat kita menjadi termotivasi dan semoga pemirsa juga mendapatkan semacam inputan dan dorongan terutama untuk kaum perempuan. Baik Ibu Eva, kita akan sambung lagi diskusi mengenai perempuan, peran dan eksistensinya secara lebih detail dan komprehensif. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Wiwi Taher. Kita akan diskusi lagi mengenai peran dan aktualisasi perempuan bersama Ibu Eva Linda. Ibu, sambung diskusi kita tadi ya Bu ya. Nah, saya ingin tahu nih Bu, bagaimana sudut pandang atau perspektif Ibu menilai tentang keberadaan perempuan saat ini? Ya, oke. Seperti yang tadi sudah saya katakan ya, Allah menciptakan kita itu dengan multitalenta. Ya, dan kita semakin kesini semakin melihat begitu banyak perempuan-perempuan berprestasi, dan itu sangat memungkinkan di saat kita anugerah yang Allah berikan itu kita optimalkan. Ya, kita sebagai seorang ibu, ya, perjuangan seorang ibu itu tidaklah mudah. Ya, mulai dari hamil, melahirkan, menyusui dan sebagainya, itu adalah perjuangan yang luar biasa. Nah, kemudian juga kita sebagai seorang pasangan, ya, pendamping. Seorang istri ya Bu ya? Seorang istri. Kenapa? Karena seperti dikatakan, suksesnya seorang, di balik suksesnya seorang suami ada perempuan yang luar biasa ya. Nah, itu menjadi peran kita juga. Lalu juga kita harus bisa berkarya, bisa bersosialisasi. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan talenta yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus mampu mengelaborasi diri dengan peran-peran perempuan yang banyak tadi ya Bu ya. Nah, menyambung tentang topik yang tadi Ibu sampaikan, saya ingin tahu nih Bu, apa pendapat Ibu mengenai kalau boleh dibilang tren saat ini yang sedang berkembang di dunia sosial media tentang independent woman. Apa pendapat Ibu tentang independent woman? Ya, kalau menurut saya kita sebagai perempuan itu harus siap dengan segala situasi. Kita nggak pernah tahu, ada saatnya Allah panggil pasangan kita, ya Allah panggil orang tua kita dan sebagainya. Jadi dalam situasi apapun kita harus siap. Nah, untuk itulah kita perlu memberdayakan diri, ya, mengelaborasi diri kita untuk kita bisa menjadi wanita mandiri. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Tadi Ibu sudah sampaikan mengenai independent woman harus memberdayakan diri. Nah, perempuan berdaya itu seperti apa sih Bu? Ya, jadi perempuan, kalau menurut pendapat saya, perempuan berdaya itu adalah dia mampu mengatasi berbagai permasalahan, berbagai situasi yang dihadapinya, baik itu di keluarga, baik itu di masyarakat, ataupun dia di bisnisnya barangkali ya. Jadi untuk itu perempuan itu harus banyak belajar. Oke, nah tadi Ibu sudah bilang nih ya, perempuan harus banyak belajar. Wah, seru nih ya, tentang aspek belajar itu sendiri.
selain belajar, apa sih yang dibutuhkan oleh seorang perempuan supaya bisa menjadi perempuan berdaya selain belajar? Ya, dia harus punya keahlian. Ya, banyak perempuan yang usahanya berkembang bermula dari hobi. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita kembangkan dan kita maksimalkan. Ya, Allah berikan kita hobi apa. Banyak orang dia hobi masak, akhirnya dia bisa punya restoran, ya. Atau dia hobi membuat kerajinan, itu pun bisa menjadi usaha sama dia, gitu ya. Jadi saya melihat hal inilah yang betul-betul kita pelajari. Artinya apa? Kita belajar hidup, tapi juga belajar tentang bagaimana kehidupan ini biar lebih optimal, kita bermanfaat untuk sesama gitu. Tadi saya setuju sekali dengan apa Ibu Evalina sampaikan, bahwa kita harus bisa mengoptimalkan kehidupan kita. Berarti menjadi sosok individu yang berkualitas. Nah, bicara tentang kualitas nih Bu ya, perempuan tuh sering tuh Bu dikompetisikan, ya benar nggak sih? Dikompetisikan antara kualitas perempuan dengan kualitas laki-laki. Wah, saya kadang-kadang suka kesel tuh Bu. Aduh, kenapa sih ya gitu? Kenapa sih harus seolah-olah nih perempuan tidak berkualitas gitu? Pasti Ibu nggak setuju ya bicara tentang kualitas dan dikompetisikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa pendapat Ibu tentang kompetisi di antara laki-laki dan perempuan dalam konteks kualitas? Saya tidak pernah menganggap kita harus berkompetisi, tapi kita berkolaborasi. Jadi kita saling mengisi, ya. Perempuan dengan ketelatenannya, ya, laki-laki dengan pikirannya, dengan keberaniannya, mungkin ya. Power ya, karena Debesto sampai sejauh ini bisa berkembang itu karena dari dua orang yang berbeda, ya. Ini adalah pendobrak dengan keberaniannya, tapi harus ada yang menelateni. Nah, untuk menelateni ini perempuan akan lebih telaten dibanding laki-laki. Jadi justru kita harus bekerja sama, ya. Kelebihan laki-laki di mana, ya kita ambil kelebihan itu. Kekurangan kita di mana, ya kita tutupi dengan kelebihan itu. Gitu. Saya setuju sekali. Berarti tidak ada kekuatan yang solid ya Bu ya, kalau memang mau bersendirian gitu ya. Jadi yang paling penting adalah teamwork tentunya antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya personal maupun bisnis juga ya Bu ya, atau di dalam bidang-bidang lain. Nah, bicara tentang kolaborasi dan sinergi ini Bu, apakah poin-poin yang paling penting bagi seorang pebisnis wanita untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan laki-laki? Aspek apa sih yang paling penting dari seorang pebisnis wanita untuk bisa berkolaborasi? Ya, kita harus memahami dulu Allah berikan kelebihan pada laki-laki itu apa, kekurangannya apa. Tadi saya sudah katakan bahwa perempuan itu dia multitalenta, maka dia bisa melakukan apa saja berbarengan, ya, sambil masak pun dia bisa mendengarkan handphone, bisa menyuapin anaknya, seperti itu ya. Multifungsi. Nah, kemudian laki-laki dia satu, makanya jangan heran laki-laki kalau udah pegang HP ditegur juga nggak dengar. Karena itulah memang begitu dari sananya. Nah, pemahaman inilah yang harus kita pelajari. Artinya apa? Kalau tidak kita pahami, Allah memberikan seperti itu, akhirnya yang ada bentrok. Friksi. Ya. Luar biasa Ibu. Luar biasa Ibu Eva, terima kasih atas diskusinya yang sangat inspiratif, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak atas kemudian waktunya bisa hadir di acara Ngobrol Bareng, dan tentunya kita berharap bahwa diskusi kita hari ini bisa memberikan banyak inspirasi dan motivasi kepada pemirsa yang menonton diskusi kita kali ini. Baik pemirsa, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk mengikuti diskusi kita kali ini. Saya Wiwi Taher pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.